Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanyalah bagi Allah semata. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harap syafaatnya pada hari kiamat kelak. Begitu pula kepada para sahabat dan keluarga beliau yang mulia, serta seluruh pengikut risalahnya hingga akhir nanti. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya bulan Ramadan yang mulia ini akan terasa begitu singkat. Hari-harinya akan berlalu begitu cepat, meninggalkan kita penuh penyesalan jika tidak segera tersadar untuk mengisi dengan berbagai kebaikan. Hanya beberapa hari tertentu saja, karena ia tidak akan lebih dari 29 atau 30 hari. Karenanya tanpa mengetahui seluk-beluk dan keutamaan ragam amal dalam Ramadan, bisa jadi Ramadan yang singkat akan benar-benar berlalu begitu saja, nyaris tanpa amal dan kenangan yang berarti. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada 5 kunci sukses Ramadan yang jika kita menjalankannya dengan baik, insya Allah akan menjadikan Ramadan kita lebih berharga, lebih terasa, dan lebih berkah insya Allah. Yang pertama adalah menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi kita. Jika seseorang memahami maksud, hikmah, dan manfaat dari apa yang dilakukan, maka tentulah ia akan menjalankannya dengan ringan dan senang hati. Maka begitu pula seseorang yang berpuasa, ketika ia benar-benar mampu menghayati hikmah puasa, maka ibadah yang terlihat berat ini akan dijalani dengan penuh kekhusyukan dan hati yang ringan. Adapun langkah sukses Ramadan yang kedua adalah mengetahui fikih dan aturan-aturan dalam ibadah puasa. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya seorang fakih ahli ilmu agama lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah. HR Ibnu Majah. Hadis di atas menegaskan kepada kita tentang urgensinya beribadah dengan ilmu, bahwa salah satu syarat diterimanya ibadah adalah ittiba atau sesuai aturan dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langkah ketiga, menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Yang dimaksud menjaga puasa kita adalah upaya untuk menjadikan pahala puasa kita utuh. 2 cara yang harus kita lakukan dalam kaitannya dengan hal ini, yaitu menjalani sunnah-sunnah puasa serta menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala dan hikmah puasa. Adapun sunnah-sunnah puasa antara lain adalah mengakhirkan syahur dan menyegerakan berbuka. Sunnah sederhana ini adalah bagian dari kemudahan dan keindahan syariat Islam. Kita diminta mengakhirkan syahur sebagai persiapan untuk menjalani puasa seharian. Begitu pula kita diminta menyegerakan berbuka sebagai kebutuhan fitrah manusia yang harus diperhatikan. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga puasa juga dengan menjauhi segala sikap dan tindakan yang akan mengurangi keberkahan puasa kita, seperti marah tiada guna, emosional, berdusta dalam perkataan, ghibah, maupun kemaksiatan secara umum. Hal-hal semacam di atas selain dilarang secara umum bagi seorang muslim, juga akan mempengaruhi kualitas puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, menghias puasa kita dengan ragam amal yang disyariatkan dalam Ramadan. Sesungguhnya ibadah dalam bulan Ramadan bukan hanya puasa saja, tetapi banyak ragam ibadah yang juga disyariatkan dalam bulan penuh berkah ini. Mari kita menghiasi Ramadan dengan ibadah-ibadah mulia tersebut.
langkah sukses yang terakhir atau kelima adalah mempertahankan atau menjaga semua amal dengan istiqomah hingga akhir Ramadan. Bulan Ramadan dipenuhi banyak amalan yang sungguh akan melelahkan sebagian besar orang, karena kita sering menjadi saksi bagaimana kaum muslimin berguguran dalam perlombaan Ramadan ini sebelum mencapai garis finishnya. Sholat raweh di masjid mulai menyusut sedikit demi sedikit seiring berlalunya hari-hari awal Ramadan. Karenanya merupakan hal yang tidak bisa dibantah adalah jika kesuksesan Ramadan bergantung dari keistiqomahan kita menjalani semua kebaikan di dalamnya hingga akhir Ramadan tiba. Akhirnya marilah kita berusaha menjalankan 5 kunci sukses Ramadan di atas agar usaha kita mendapatkan keberkahan dan kesuksesan Ramadan benar-benar terarah dengan baik dan optimal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan memberikan kekuatan kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi